gunanya Anda ini. Karena memang tujuan Anda dan peranan Anda adalah ingin memporak-porandakan kaum muslimin, ingin merusak ideologi umat Islam. Jadi komennya kalau mereka mengatakan sama, ya sudah sekarang coba buktikan kalau itu sama. Saya tantang Anda untuk membuktikan itu sama, yaitu ganti agama dan jangan pernah kembali. Tidak ada yang berani menjawab. Dan betul, diskusi selesai di sini. Dia tidak pernah kembali masuk ke blog teman-teman yang kala itu saya aktif ikut yaitu dalam situs Muslim Alright. Kala itu diskusi melalui situs ini. Tidak pernah ada lagi orang itu masuk ke situs ini dan tidak pernah lagi mengomentar yang aneh-aneh. Sehingga sampai teman-teman yang ngurus situs ini mengatakan, kayaknya Mbak ini tidak pernah membaca postingan kami lagi ya, katanya. Tidak pernah ada jawaban lagi. Jadi kalau kita memiliki prinsip ini sebagai penutup, kita harus komitmen dengan prinsip kita. Kita mengatakan Islam itu agama yang paling benar, ya kita jalankan Islam dengan kafah, ya ayyuhan nasu udkhulu fis silmi kafah, orang yang beriman masuklah dalam Islam dengan menyeluruh. Kita terapkan semua syariat Islam. Kita amalkan syariat Islam. Kita yakini Islam adalah agama yang paling benar. Kalau Anda meyakini sama, silahkan segera buktikan. Kalau Anda mengatakan sama tidak pernah membuktikan, berarti ini adalah konsep yang bohongan belaka, omong kosong yang tidak pernah ada buktinya. Tapi kalau omong kosong bermain-main dalam agama, ini adalah bahaya. Ini tentu sangat berbahaya. Karenanya semoga melalui acara yang kita adakan bersama ini, yang kita lalui bersama ini, Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan menambah keyakinan kita bahwa sejatinya di dunia ini ada dua sumber wahyu. Yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita dapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang kedua adalah wahyu dari iblis. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan itu senantiasa memberikan wahyu kepada para penjajah dan kaki tangannya. Karenanya silahkan Bapak dan Ibu memilih, mau memilih wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu menerapkan Islam secara utuh, atau mengamalkan wahyu yang setan sampaikan kepada para kaki tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengucapkan selamat hari raya kepada agama non-muslim, seperti contoh selamat Natal dan lain-lain? Ucapan semacam ini adalah ucapan salam. Kaum muslimin secara umum dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada lawan agama, karena orang yang berbeda agama. Karena ucapan salam itu artinya adalah doa, dan doa itu tidak sepantasnya kita berikan kepada orang yang menurut ideologi kita, menurut akidah kita, dia adalah orang yang bakal sengsara di akhirat. Karenanya kalau ada acara-acara macam ini, tidak sepantasnya kita mengucapkan selamat Natal atau selamat yang lain. Dan kalau mereka mengucapkan kepada kita selamat hari raya, kita cukup menjawab dengan sama-sama. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW, tatkala kita menghadapi orang Nasrani atau Yahudi yang mengucapkan Assalamualaikum, maka dicontohkan Rasulullah SAW dengan menjawab Waalaikum, dan atas kalian juga, jangan dibalas dengan Waalaikumsalam. Karenanya ada satu kisah, Pak. Pada suatu hari orang-orang Yahudi Madinah datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan Assalamualaikum, semoga racun menimpamu wahai Muhammad. Dia menyerupai, seakan-akan ini mengesankan mengucapkan Assalamualaikum, padahal sejatinya adalah Assalamualaikum, racun semoga engkau makan, engkau atau menimpamu. Maka Aisyah tidak kuasa menahan emosi, dia mengatakan Waalaikumsalam wal la'nah, semoga kalian ditimpa racun dan juga dikutuk sama Allah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah menegur Aisyah, ya Aisyah, wahai Humairah, wahai istriku yang cantik rupawan, katanya, tidaklah pantas seorang muslim itu sebagai orang yang hobi melaknat dan mengutuk. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar orang ini ucapannya? Saya mendengar, makanya saya jawab Waalaikum, semoga kalian juga mendapatkan hal yang serupa. Jadi kalau dia mendoakan jelek pada Assalamualaikum, semoga racun menimpa kalian, saya sudah mengatakan semoga kalian juga ditimpa. Dan kata Rasulullah,
sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan tidak menerima dari doa mereka. Doa mereka tidak dikabulkan, tapi doa kita akan dikabulkan. Sehingga sejatinya Rasulullah SAW telah membalas, tapi tidak sepantasnya sebagaimana yang dicontohkan dan dilakukan oleh Aisyah, yaitu melampaui batas dalam membalas. Ada pertanyaan, dalam hal apakah kawin muslimin boleh berbeda, dan dalam hal kaum muslimin boleh berbeda, dan dalam hal atau aspek apakah kaum muslimin harus sama? Masalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin itu idealnya dalam semua urusan agama, karena Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, dan yang diibadahi adalah sama. Idealnya seperti itu. Tapi untuk urusan dunia bebas, silahkan. Yang suka bakso boleh, yang suka sate bebas, yang suka semua juga alhamdulillah. Itu urusan dunia. Tapi untuk urusan agama idealnya sama, karena Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Walau demikian kita tidak boleh pungkiri, tidak bisa ingkari bahwa perbedaan telah terjadi. Perbedaan antara kaum muslimin telah terjadi. Karenanya para ulama menggariskan, memberikan satu kaidah dalam menghadapi perbedaan pendapat, perselisihan antara kaum muslimin. Dalam hal-hal yang bukan prinsip, dalam hal yang tidak ada sepakat di antara para ulama, tidak ada ijma, dalam hal-hal yang tidak dengan nyata-nyata digariskan dalam Al-Quran atau dalam hadis, masih hadisnya atau ayatnya multitafsir, ada memiliki dua penafsiran, tiga atau lebih. Dalam hal yang seperti inilah kita bertoleransi, saling menghormati dalam berbeda pendapat. Tapi kalau sudah jelas-jelas hadisnya tekstual haram, kemudian ada yang menyelisih, maka walaupun itu urusan fikih, maka tidak boleh kita berselisih pendapat. Karenanya dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tatkala menyampaikan la tamnau ima Allah masajiduh, jangan kalian larang istri kalian dari sholat berjamaah di masjid. Maka putranya, putra Abdullah yang bernama Abdullah juga, dia mengatakan, wallah akan aku larang, sungguh demi Allah aku akan larang istriku untuk ke masjid. Abdullah bin Umar bapaknya tatkala mendengar putranya nekat, sudah mendengar hadis kok malah ngeyel, bukannya malah sami'na wa ata'na, malah seakan-akan menentang. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan, sejak saat ini aku tidak akan pernah ngajak kamu berbicara. Karena putranya telah menunjukkan sikap yang kurang santun, kurang beradab tatkala mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab khilaf yang digariskan oleh para ulama banyak, tapi intinya dalam permasalahan yang bukan prinsip, permasalahan yang tidak ada ijma kesepakatan para ulama, permasalahan yang dalilnya masih multi tafsir, yang masih bisa ditafsiri lebih dari satu penafsiran, kita boleh bertoleransi. Bagaimana jika ada kelompok yang berpendapat bahwa khilafah adalah satu-satunya jalan untuk mempersatukan umat, sehingga inti dakwah mereka adalah bagaimana menegakkan khilafah dan khilafah. Bagaimana sebenarnya pendapat Ahlussunnah tentang khilafah? Khilafah ini baru sirna dari bumi ini kira-kira belum sampai 100 tahun. 100 tahun lah khilafah Utsmaniyah sirna dari dunia ini. Sebelumnya khilafah ini terus ada sejak zaman Nabi hingga runtuhnya dinasti Utsmaniyah. Walau demikian, fakta telah membuktikan kaum muslimin telah terkotak-kotakkan dalam beberapa wilayah. Sejak tahun 132 Hijriah, kaum muslimin telah terbagi menjadi dua negara, Abbasiyah dan Umayyah. Umayyah di Andalus, Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya, kaum muslimin kembali terpetak-petak. Dengan melemahnya dinasti Abbasiyah pada akhir abad 5 Hijriah, muncullah negeri-negeri kecil, khilafah-khilafah kecil, ada Salajiqah, ada Ubaidiyah, ada yang lainnya. Sehingga terus kaum muslimin terpetak-petakan. Jadi ada tidaknya khilafah itu bukan satu-satunya solusi. Ada tidaknya khilafah itu bukan satu-satunya solusi. Bahkan di zaman Utsman bin Affan telah terbukti ada khalifah, yaitu menantu Rasulullah SAW, Utsman ibn Affan. Perpecahan telah terjadi, bahkan khalifahnya yang dibunuh. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah, tapi
ternyata qadar Allah, kehendak Allah menentukan lain, ia tidak mampu mempersatukan kaum muslimin. Jadi sebetulnya pemersatu itu bukan hanya khalifah itu hanya sarana terwujudnya persatuan, tapi itu bukan segala-galanya. Bisa saja ada khilafah tapi ternyata tidak terwujud persatuan. Persatuan itu akan terwujud tatkala ideologi, tatkala pola pikir, sudut pandang kaum muslimin telah satu, yaitu hanya menjadikan takwa dan iman sebagai tolak ukur. Selama kaum muslimin masih memandang harkat martabat, masih membedakan adanya darah merah darah biru, adanya memandang pakaian, memandang jabatan, memandang harta benda kekayaan, maka persatuan akan sulit diwujudkan. Olok memperolok, saling menghina itu akan terus berkembang. Makanya suatu hari tatkala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menghina salah seorang kaum muslimin gara-gara ibunya adalah seorang budak. Ibunya adalah mantan seorang budak. Kata Abu Dzar, fa'ayyartuhu bi ummi. Aku pun menghina dia dengan menghina ibunya. Maka apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini seorang muslim tapi memiliki perangai jahiliyah. Kemudian kata Abu Dzar, awahina ala kibari sini ya Rasulullah. Apakah itu terjadi padahal saya sudah tua renta seperti ini? Kata Rasulullah, bala. Ya, walaupun kamu sudah tua, lanjut usia, tapi pola pikirmu, cara pandangmu masih memandang adanya perbedaan kasta dalam Islam. Anak seorang budak, anak seorang yang merdeka, anak seorang raja, anak seorang rakyat jelata. Inilah pola pikir jahiliyah yang akan memunculkan perpecahan-perpecahan di antara kaum muslimin, menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Islam akan bersatu, umat Islam akan bersatu tatkala kita menyatukan persepsi, menyatukan sudut pandang pola pikir, yaitu iman dan takwa adalah segala-galanya, sedangkan yang lainnya itu adalah tiada artinya kalau tidak disertai dengan iman dan takwa. Tadi disebutkan bahwa Islam tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin untuk menyebarluaskan agama Islam? Perluasan wilayah yang dimulai dengan peperangan menyerang Romawi dan Persia itu bukan dalam rangka memaksakan agama. Buktinya tatkala Persia dan Romawi berhasil ditundukkan, tidak pernah satu perorangan atau orang per orang dari Persia dan Romawi dipaksa mengatakan la ilaha illallah. Bahkan di antara pesan Rasulullah SAW kepada para panglima perangnya, beliau senantiasa berpesan, ud'uhum ila ihdal khisalith thalath. Suruhlah mereka memilih satu dari tiga hal. Islam, memilih Islam, masuk Islam, atau memilih mempertahankan agamanya tapi membayar upeti, dan yang pilihan ketiga adalah kalau mereka nolak, dua pilihannya adalah perang. Jadi tidak ada kata paksaan dalam Islam. Tidak ada kata paksaan, hanya Islam memiliki tanggung jawab secara moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan umat manusia dari peribadatan kepada sesama makhluk kepada peribadatan kepada Sang Khalik. Makanya dahulu tatkala para sahabat bernegosiasi, di antaranya Rib'i ibnu Amir bernegosiasi dengan panglima perang Romawi, beliau mengatakan, ataitukum, aku datang kepada kalian, liukhrijukum, untuk mengeluarkan kalian dari min ibadatil ibad ila ibadati rabbi al ibad. Aku ingin mengeluarkan kalian dari peribadatan kepada sesama hamba Allah, kepada sesama makhluk, kepada peribadatan hanya kepada Al-Khaliq. Terlebih-lebih datangnya kaum muslimin ke negeri-negeri kafir itu adalah untuk membela kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dizalimi,